Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bimbel, berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran kami tentang teori peluang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah bermain permainan ini? Tentu pernah. Permainan ini adalah permainan monopoli. Cara bermainnya adalah diawali dengan kita melempar dadu. Nah, setelah kita melempar dadu, maka pion akan berjalan sesuai dengan munculnya mata dadu. Misalnya, muncul mata dadu 1, maka pion kita akan melangkah sebanyak 1 kali. Atau misalnya muncul mata dadu 2, maka pion kita juga akan melangkah sebanyak 2 kali. Atau muncul mata dadu 3, muncul mata dadu 4, muncul mata dadu 5, ataukah muncul mata dadu 6. Nah, apa yang kita lakukan pada permainan monopoli ini adalah salah satu terapan dari ilmu teori peluang. Nah, apa yang kita lakukan tadi adalah kegiatan yang menghasilkan beberapa kemungkinan hasil atau peristiwa yang kemudian disebut sebagai percobaan atau eksperimen atau tindakan. Nah, himpunan semua kemungkinan yang terjadi pada percobaan yang kita lakukan disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel ini kita notasikan dengan huruf Latin S. Kemudian, himpunan bagian dari ruang sampel disebut dengan kejadian. Kejadian ini kita notasikan dengan huruf kapital. Misalnya, huruf A besar, B besar, C besar, dan lain-lainnya. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, percobaan atau tindakan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Jadi, dadu ini kita akan lempar. Nah, dari pelemparan tersebut, kemungkinan yang dapat terjadi atau sisi mata dadu yang mungkin muncul adalah sisi mata dadu 1, sisi mata dadu 2, sisi mata dadu 3, sisi mata dadu 4, sisi mata dadu 5, atau sisi mata dadu 6. Nah, setiap kemungkinan yang muncul dari peristiwa pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali ini, yang selanjutnya kita sebut sebagai titik sampel atau peristiwa. Nah, himpunan semua kemungkinan dari hasil percobaan pelemparan dadu ini kita sebut sebagai ruang sampel yang dituliskan dengan S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya titik sampel atau banyaknya peristiwa dari percobaan ini dinotasikan dengan N dalam kurung S sama dengan 6. Misalnya, pada percobaan ini terdapat kejadian di dalam ruang sampelnya, yaitu kejadian A adalah muncul mata dadu genap. Maka, sisi mata dadu yang muncul adalah sisi mata dadu 2, atau sisi mata dadu 4, atau sisi mata dadu 6. Nah, cara untuk mendaftarkan anggota dari kejadian A dapat dituliskan A sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6. Kemudian banyaknya titik sampel atau banyaknya peristiwa dari kejadian A dinotasikan dengan N dalam kurung A besar sama dengan 3. Misalkan kejadian lain yaitu kejadian B adalah munculnya mata dadu kurang dari 3, maka sisi mata dadu yang muncul adalah sisi mata dadu 1, sisi mata dadu 2, dan kita dapat menuliskan anggota dari kejadian B, yaitu B sama dengan
1, 2, dan banyaknya titik sampel atau banyaknya peristiwa dari kejadian B sama dengan 2. Perhatikan bahwa anggota dari kejadian A dan anggota dari kejadian B ini merupakan bagian dari ruang sampel S. Misalnya ada kejadian lain, yaitu kejadian C adalah muncul mata dadu 7. Apakah mungkin dapat terjadi? Kejadian C mustahil terjadi. Maka kejadian C ini dikategorikan sebagai kejadian mustahil atau himpunan kosong dan dapat juga dinotasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, mari kita perhatikan untuk ilustrasi lainnya. Misalnya percobaan pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 1 kali. Pada pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 1 kali, kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi adalah munculnya salah satu sisi, yaitu misalnya muncul sisi angka atau sisi A, atau muncul sisi gambar atau dinotasikan dengan G. Nah, kemungkinan munculnya sisi angka atau sisi gambar kita sebut sebagai titik sampel atau peristiwa. Sedangkan ruang sampel dari pelemparan sekeping mata uang setimbang ini sebanyak 1 kali dituliskan S sama dengan kurung kurawal angka, gambar, atau dapat juga dituliskan dalam kurung kurawal A, G. Dan banyaknya titik sampel atau banyaknya peristiwa dalam ruang sampelnya adalah sebanyak 2 yang dinotasikan dengan N dalam kurung S. Misalnya pada pelemparan sekeping mata uang ini terjadi sebuah kejadian, misalnya kejadian B adalah muncul sisi gambar. Nah, maka kita dapat mendaftarkan anggota kejadian B dengan cara B sama dengan kurung kurawal gambar atau dapat disingkat kurung kurawal G. Dan banyaknya anggota atau titik sampel atau peristiwa dari kejadian B adalah 1. Nah, contoh selanjutnya, misalnya pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 2 kali. Jadi, 1 koin kita lempar sebanyak 2 kali. Maka pelemparan yang pertama, kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi adalah muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Kemudian kita lakukan pelemparan yang kedua. Maka kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi jika pada pelemparan muncul sisi gambar, maka pelemparan kedua kemungkinannya juga dapat muncul sisi gambar atau dapat muncul sisi angka. Jika misalnya pada pelemparan ke-1 muncul sisi gambar, maka pada pelemparan kedua kemungkinan yang dapat terjadi adalah muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Nah, titik sampel pada percobaan ini dapat kita tuliskan dalam kurung G, G untuk yang pertama, titik sampel pertama, titik sampel kedua dalam kurung G, A, titik sampel ketiga dalam kurung A, G, titik sampel keempat dalam kurung A, atau titik sampel ini tadi kita sebut juga sebagai peristiwa. Nah, cara mendaftarkan ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal dalam kurung G, dalam kurung G, A, dalam kurung A, G, dalam kurung A, Dan banyaknya titik sampel atau banyaknya peristiwa dari percobaan ini atau dinotasikan dengan MS sama dengan 4. Nah, itu tadi yang dapat kita pelajari tentang apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, dan apa itu kejadian. Mudah-mudahan teman-teman sahabat bimbel dapat memahami konsep percobaan, konsep ruang sampel, dan konsep kejadian dalam teori peluang. Sampai berjumpa kembali pada video teori peluang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.